Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih tetap dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada penyebutan hadis-hadis tentang sifat nuzul dan sifat al-maji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa an ummil mu'minina Aisyata wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma kulluhum an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Dan dari Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma kulluhum an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka semua, yakni jalan-jalan periwayatan hadis yang disebutkan sebelumnya dari Jabir, dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah dan seterusnya, semuanya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yas'aluni fa'utiyah man yad'uni fa'astajibalah man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam tatkala telah tersisa sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Wa man yad'uni fastajibalah, dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan doanya. Man yastaghfiruni faghfiralah, dan barang siapa yang memohonkan ampunan dariku, faghfiralah, niscaya akan aku ampuni. Wa bidzalika kanu yufaddiluna salata akhiril laili ala awwalihi. Maka kemudian berkata Al-Imam As-Sabuni, sebab itulah mereka, yakni para imam-imam, para ulama umat ini
termasuk diantaranya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yufaddiluna salata akhiril laili ala awwalihi. Mereka lebih mengutamakan salat di akhir malam daripada salat di awal malam. Naam. Nah ini ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, kita telah menyebutkan sekian banyak faedah yang berkaitan dengan hadis nuzul, turunnya Allah tabaraka wa ta'ala ke langit dunia. Ala kulli hal ada beberapa faedah tambahan ya yang diisyaratkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini, bahwa para ulama umat ini mereka lebih mengedepankan sholat di akhir malam daripada di awal malam. Sebabnya apa? Korelasinya dengan bab atau dengan pembahasan. Sebabnya adalah karena mereka meyakini, mengimani bahwa pada sepertiga malam akhir itu Allah turun. Iya. Dan Allah mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Allah memberikan ampunan kepada setiap orang yang memohonkan ampun. Dan Allah memberi setiap permintaan dari setiap orang yang meminta. Karena terbangun di atas keyakinan itulah, maka mereka lebih mengedepankan, mengutamakan waktu tersebut untuk sholat ketimbang waktu yang lainnya. Paham ya? Taib. Kemudian ya ikhwan, sebagaimana telah dimaklumi bahwa yang namanya sholat malam itu bisa dilakukan di awal waktu, di tengah waktu, dan juga bisa di akhir waktu. Semuanya namanya sholat malam. Sholat malam itu ada sholat tahajud dan sholat witir ya, penamaannya. Kalau di dalam Ramadan ya namanya adalah tarawih dan witir. Itu menurut pendapat yang saya yakini. Karena yang saya yakini di dalam Ramadan itu maupun di luar Ramadan itu tidak ada sholat yang lebih daripada 11 rakaat sholat malam. Ya, naam. Bagi orang yang meyakini adanya sholat lebih daripada itu, ya dia bisa saja berkeyakinan bahwa sholat tarawih itu sendiri lagi, sholat tahajud itu sendiri lagi. Sehingga mungkin saja kalau dia selesai sholat tarawih, dia lanjut sholat tahajud mungkin saja. Bagi orang yang berpendapat demikian di kalangan para fuqaha, para ahlul fikih. Tapi yang saya yakini bahwa sholat malam itu baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, naam. Kemudian di sini terlepas dari itu semua, yang ingin kita katakan bahwa sholat malam itu bisa dilakukan di awal waktu, sebagaimana kebiasaan kita ya pada bulan Ramadan, atau bisa dilakukan di tengah waktu, atau bisa dilakukan di akhir waktu. Mana yang lebih afdal? Tentu yang lebih afdal adalah yang dilakukan di akhir waktu. Sebabnya apa? Sebab paling utama yang tersirat di dalam bab adalah karena pada waktu itu Allah turun ke langit dunia. Gitu aja. Paham ya ikhwan? Nah, sisi pendalilannya. Kemudian ya ikhwan, azzani Allah wa iyyakum, bicara tentang berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan, ya, meminta permintaan dan seterusnya. Bahwa pada dasarnya manusia ini semuanya adalah lemah, fakir dan miskin di hadapan Allah. Kita itu sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kali kita bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, sampai-sampai Nabi pernah mengajarkan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdoa di akhir daripada salatnya itu,
Allahumma zalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak sekali. Ya kalau sekiranya Engkau tidak mengampuni aku, maka ampunilah aku. Nah, jika sekiranya Engkau tidak mengampuni aku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Rasulullah mengajarkan doa ini untuk dibaca oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Antum tahu posisi Abu Bakar As-Siddiq? Ya? Posisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah ahlul jannah. Iya. Manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Itu dengan kesepakatan. Tidak ada perselisihan. Bahwa manusia terbaik dari kalangan kaum mukminin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Tapi apa yang Rasulullah ajarkan kepada dia? Doa. Allahumma zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang teramat banyak. Ini Abu Bakar. Bagaimana saya, bagaimana antum, bagaimana kita semua? Tentunya kita sangat dolim terhadap diri kita. Maka kita sangat butuh untuk berdoa kepada Allah. Sangat butuh untuk meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bukti daripada kesungguhan kita untuk memohonkan ampunan kepada Allah itu kita mengejar waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang dikabulkan permintaan itu untuk berdoa di situ. Kalau ada orang dia mengatakan bahwa saya ini lemah di hadapan Allah, saya sangat butuh kepada Allah, saya terjatuh dalam kemaksiatan, ya, saya telah mendolimi diri saya dengan berbagai macam kedoliman. Lalu dia tenang-tenang saja, atau dia berdoa ya sekedarnya saja. Ada waktu yang utama kepadanya, kita katakan ini waktu kalau kau berdoa kau pasti diberi. Kalau kau minta pasti diberi. Kalau kau minta mohon ampun pasti diampuni. Ya, maka ini waktunya. Silahkan gunakan. Tapi dia berlengah-lengah. Apakah itu bukti daripada kesungguhan dia untuk kembali kepada Allah? Tentu itu bukan bukti daripada kesungguhan dia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam permasalahan dunia saja begini ya kawan. Kalau antum sangat butuh terhadap beberapa barang katakanlah, lalu ada orang beritahu antum di sana, di toko sana itu pada jam sekian ada diskon besar-besaran, atau bahkan bukan diskon, di sana peserta 10 orang pertama itu diberi gratis jam ini, tapi jam 11 sampai jam 12. Kira-kira apa yang antum lakukan? Gas ya. Sebelum waktu itu antum sudah ada di situ, nunggu pastinya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan antum dan tamaknya antum terhadap perkara tersebut. Iya, rakusnya antum terhadap perkara tersebut. Nah, ketika kita di hadapan Allah, kita tahu bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah. Kita ini fuqara wal masakin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah kasih tahu kita bahwa Allah turun di langit dunia pada sepertiga malam. Siapa yang berdoa di situ aku beri. Siapa yang minta aku beri. Siapa yang mohon ampun aku ampuni. Iya. Tapi kita waktu berlalu begitu saja. Kita tidak tamak. Kita tidak tamak terhadap bonus yang Allah berikan. Kita tidak tamak terhadap ampunan Allah. Kita tidak tamak terhadap kasih sayang Allah, di mana Allah berikan peluang kepada kita untuk berikan apa yang kita minta. Tapi kita biarkan berlalu begitu saja. Iya. Nah, ini
Hadis-hadis ini bukan hanya berbicara tentang sifat turunnya Allah, tetapi hadis ini berbicara tentang bagaimana luasnya rahmat Allah memberikan karunia kepada hamba, sehingga memberikan motivasi kepada hamba itu supaya kembali kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Antum tahu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu kan dikatakan ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan ilaika apa alaika inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Coba perhatikan, orang yang berselimut bangun di malam hari, hidupkan malam hari itu separuh malamnya, ya. Atau kalau tidak sanggup kurangi dari separuh malam, atau tambah dari itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Quran dengan tartil di situ. Kenapa? Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, karena nanti kami akan berikan kepada engkau perkataan yang berat. Anda lihat, Allah mendidik Rasulullah ketika Rasulullah itu mau diberi tanggung jawab risalah. Itu Allah didik Rasulullah supaya menghidupkan malam harinya dengan beribadah kepada Allah. Iya. Mempersiapkan diri Rasulullah untuk menerima wahyu itu dengan melatih diri, mendidik diri untuk taat kepada Allah. Dan waktu mana yang dipilih untuk taat kepada Allah? Malam hari. Lalu di dalam alasan selanjutnya ayat itu Allah katakan apa? Inna laka fin nahari sabahan tawila. Kenapa? Kenapa bagusnya itu, di antara bagusnya pilih waktu di malam hari itu? Karena engkau pada siang hari itu sibuk. Sibuk mau pergi melamar, ya. Sibuk mau khitbah, ya. Sibuk mau kerja, ya. Sibuk mau ngumpulin uang untuk uang panai, ya. Ya kalau satu istri uang panai 50 juta, kalau 4 kan berapa itu? Ya, ngumpul, iya. Jadi kesibukan engkau di siang hari itu teramat, gitu. Menguras tenaga, menguras pikiran, menguras macam-macam. Iya. Lalu waktu malam jangan tidur sampai sepuas-puasnya, tapi bangun. Kalau siang engkau sudah sibuk dalam urusan duniamu seperti itu, bangun dan sholatlah di malam hari. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Maka inilah para salaf itu, fabidzalika kanu yufaddiluna salata akhiril lail ala awwalihi. Mereka sangat mengutamakan salat di akhir malam daripada salat di awal malam. Sampai-sampai kalau antum baca fikih jinayat, pembahasan tentang pidana, hukum-hukum pidana di dalam Islam itu kan nanti ada saksi-saksi yang harus didatangkan sebelum memutuskan satu perkara di pengadilan, ya. Nah, saksi-saksi itu menurut para ulama dari berbagai madhab, ya, Hambali, Maliki, Hanafi, itu syarat pertama untuk orang mau jadi saksi itu dia tidak boleh tinggalkan sholat malam. Dia tidak boleh apa? Tinggalkan sholat malam. Kenapa? Karena kalau orang yang selalu terus meringankan, menggampang-gampangkan, meninggalkan sholat malam terus menerus, itu dia datang untuk menjadi saksi. Dalam madhab Syafi'i tidak diterima persaksiannya. Dalam madhab Hambali tidak diterima persaksiannya. Dalam madhab Hanafi tidak diterima persaksiannya. Dalam satu riwayat dikatakan dalam madhab Maliki juga tidak diterima persaksian. Karena dianggap persaksiannya gugur. Kenapa? Karena saksi itu harus adil. Iya, saksi itu harus apa? Adil. Keadilan seseorang gugur apabila dia meninggalkan sholat malam terus menerus. Iya. Kalau antum tinggalkan sepak bola, ndak apa-apa, ndak ada urusan dengan keadilan. Iya.
Antum tinggalkan sholat malam terus menerus, itu hubungannya dengan keadilan. Nah, itu faedah cabang. Kemudian selanjutnya berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa hadhihi turuq kulluha mukharrajatun bi asanidiha fi kitabina al-kabir al-ma'ruf bil intisar, bi al-intisar. Yani jalan-jalan periwayatan ini semua yang disebutkan di atas dari pembahasan kemarin sampai tadi ini, itu mukharrajatun bi asanidiha fi kitabina al-kabir, telah dikeluarkan lengkap dengan sanad-sanadnya di dalam kitab kita yang besar yang dikenal dengan nama kitab Al-Intisar. Jadi kalau mau periksa sanad-sanad hadis dan matan-matan daripada riwayat-riwayat jalan-jalan yang disebutkan di sini, itu merujuk kepada kitab Al-Intisar. Di sana Al-Imam As-Sabuni menjelaskannya secara lengkap di sana. Nah, kemudian kata beliau, hadza lafdhu Abi Salamah wal Aghar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini lafadz yang di atas itu dari hadis Aisyah dan seterusnya, itu adalah lafadz yang terdapat dalam jalur periwayatan Abu Salamah dan Al-Aghar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya ikhwan, perlu diketahui di sini bahwa Abu Salamah ini adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ya, seorang tabi'in. Agar juga begitu. Agar itu ada beberapa nama para ulama ahlul hadis itu yang dikenal dengan nama Agar, Al-Agar. Tetapi Al-Agar yang dimaksudkan di sini adalah Al-Agar Al-Muzani. Al-Agar Al-Muzani adalah termasuk tabi'in. Beliau ini murid terkemuka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah punya murid-murid senior. Nah, di antara murid senior itu salah seorangnya adalah Al-Aghar. Ya. Nah. Dan ya ikhwan, ada satu faedah ya, bahwa dalam satu periwayatan hadis itu tidak mesti seorang tabi'in itu mengambil langsung dari sahabat, tidak mesti. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kita baca riwayat, baca-baca ada nama orang, kita tahu ini tabi'in, terus nama orang lagi, kemudian nama sahabat misalnya. Ya, itu belum tentu nama orang di atas tabi'in itu adalah sahabat, belum tentu. Karena banyak sekali para tabi'in itu meriwayatkan dari tabi'in, dari orang-orang yang selevel dengan mereka. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Wa fi riwayat Yazid bin Harun an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah wal Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain, nah mulai dari sini sampai ke bawah ya, sampai beberapa hadis ke depan itu adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam As-Sabuni tentang sifat nuzulnya Allah, tapi ada tambahan-tambahan lafaz. Ya, nanti kita lihat tambahan-tambahan lafaz itu memberikan faedah apa. Misalnya di jalur ini tambahannya apa, jalur ini tambahannya apa faedahnya. Ya, baik. Yang jelas anak ingin katakan bahwa mulai dari sini riwayat ini sampai beberapa riwayat ke belakang itu ke depan apa ke belakang? Ke depan ya, ke depan, yaitu Al-Imam As-Sabuni menyebutkan riwayat-riwayat yang ada tambahan lafaz. Iya, ada apa? Tambahan lafaz. Baik. Kata beliau, wa fi riwayati, di dalam satu riwayat, yaitu Yazid bin Harun, riwayatnya Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah. Itu riwayat yang satu.
Yang kedua, jalan yang kedua, wal Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah. Dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Yahya bin Abi Katsir itu juga tabi'in ya. Yahya bin Abi Katsir tabi'in, Abu Salamah tabi'in juga. Jadi ini tabi'in mengambil dari tabi'in. Taib, dia berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza madha nisful laili aw thulathahu yanzilullahu ila as-sama'id dunya fayaqul." Apabila telah berlalu separuh malam atau 2/3 malam, yanzilullahu ila as-sama'id dunya, maka Allah turun ke langit dunia, fayaqul, lalu Allah berfirman, hal min sa'il fayu'ta, adakah orang yang meminta sehingga dia diberi? Hal min da'in fayustajabalah, adakah orang yang berdoa sehingga dia dikabulkan doanya? Hal min mustaghfirin fayughfaralah, adakah orang yang memohon ampun sehingga dia diampuni? Hatta yang fajiraz subhu, sampai terbitnya fajar subuh. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Jadi Allah berseru begitu terus. Apa seruannya? Adakah orang yang meminta sehingga dia diberi? Adakah orang yang berdoa sehingga dia dikabulkan doanya? Adakah orang yang memohon ampun sehingga dia diampuni? Begitu terus sampai terbitnya fajar subuh. Jadi waktu orang berdoa itu sampai terbit fajar subuh. Iya. Nah, kemudian wa fi riwayati Sa'id bin Marjanah an Abi Hurairah ziyadatan fi akhirih wa hiya. Dan di dalam riwayat Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah itu ada tambahan di akhirnya. Ada tambahan di akhir riwayat ini. Wahia, tambahan itu adalah thumma yabsutu yadayhi fayaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya dan berfirman, man yuqridu ghaira adumin wala dhulumin. Barang siapa yang memberi pinjaman, niscaya dia tidak akan bangkrut, tidak akan rugi dan tidak akan terzalimi. Siapa yang memberi pinjaman. Wa fi riwayati Abi Hazim an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir fayunadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir, lalu Allah berseru, hal min sa'il fa'u'tiyah, adakah orang yang meminta sehingga aku beri? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, adakah orang yang memohon ampunan sehingga aku ampuni? Fala yabqa syai'un fihi ar-ruhu illa alima bih illa thaqalani al-jinn wal ins. Maka tidak ada sesuatu pun yang memiliki ruh kecuali mengetahui perkara ini. Paham maksudnya? Maksudnya Allah turun ke langit dunia dan Allah berseru demikian itu, semua makhluk yang memiliki ruh itu tahu perkara ini. Paham ya? Kecuali 2 makhluk, yaitu al-jin wal ins, manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika hina tasihu diyaka wa tanhaqul hamir wa tanbahul kilab. Hal itu terjadi ketika ditandai dengan berkokoknya ayam, suara keledai ya, suara keledai itu keledai meringkik ya, meringkiknya keledai dan
gonggongannya anjing, gonggongannya anjing. Baik. Di sini ada jelaskan dulu perkara ini. Yang pertama ya kawan, Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Ini tambahan ya dari riwayat-riwayat yang telah kita baca. Dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tangan. Dan disebutkan di dalam riwayat Muslim bahwa kedua tangan Allah kedua tangan Allah itu yamin, tangan kanan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kanan. Ya, disebutkan dalam riwayat Muslim. Yang pertama, yang kedua, di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuqridu ghaira adumin wala dhalumin." Ini barang siapa yang memberikan pinjaman, niscaya dia tidak akan rugi dan dia tidak terzalimi. Ini juga sebagaimana dalam firman Allah ya, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu ad'afan katsira." Ya, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan ya dengan yang lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih baik. Naam. Jadi hakikatnya seseorang dia mengorbankan hartanya di jalan Allah, itu dia berdagang dengan Allah. Dia memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memberikan pinjaman kepada Allah, dia tidak akan bangkrut, dan dia tidak akan terzalimi. Dan dia tidak akan terzalimi. Nah, kemudian yang berikut di dalam riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah ini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir lalu berfirman, adakah orang yang meminta sehingga dia diberi, adakah orang yang memohon ampun sehingga dia diampuni. Lafaz ini sahih. Adapun lafaz yang berikutnya masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama, yaitu apa? Fala yabqa syai'un fihi ruhu illa alima bih. Ya, illa tsakalani al-jinnu wal ins. Ya, yaitu tidak ada sesuatu pun yang memiliki ruh kecuali tahu perkara ini. Ya. Kecuali yang tidak tahu itu dua makhluk, manusia dan jin. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, itu makhluk-makhluk selain daripada manusia dan jin itu tahu. Paham enggak? Makhluk yang mempunyai ruh itu tahu kecuali manusia dan jin. Nah, tandanya apa? Tanda taunya mereka itu apa? Di sini disebutkan, yaitu dengan apa? Berkokoknya ayam, meringkiknya keledai, gonggongnya anjing. Kata dalam lafaz ini begitu. Artinya makhluk ini tahu begitu. Nah, tetapi kalimat ini kalimat yang masih diperbincangkan oleh para ulama dan tidak didapatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Adapun terkait dengan kokoknya ayam, gonggongannya anjing, itu ada dalam hadis-hadis yang sahih, tapi konteksnya berbeda. Tidak ada kaitannya dengan konteks turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Iya. Sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum siyahad diyakah," ya, apabila kalian mendengar ayam itu dia berkokok, fas'alallaha min fadlih, maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Fa innaha ra'at, karena sesungguhnya ayam itu dia melihat malakan, dia melihat malaikat. Wa idza sami'tum nuhaqal himar fata'awwadhu billah. Kalau kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitan, dari syaitan. Kenapa? Fa innahu ra'a syaitan, karena keledai itu dia melihat syaitan. Nah, begitu pula di dalam riwayat tentang gonggongan anjing ya. Di dalam gonggongan anjing disebutkan di dalam riwayat yang sahih ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Alama Albani rahimahullah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal hamir bil lail fata'awwadhu billah
fa innahunna yarayna ma la tarawun. Jika kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah, karena sesungguhnya makhluk tersebut mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Taib. Ikhwan, maka kita katakan lagi bahwa hal-hal ini adalah bagian dari perkara gaib. Bagian dari perkara gaib yang Rasulullah tidak menyampaikannya melainkan dengan wahyu. Itu pertama. Dan sahih dalam riwayat. Yang kedua, memang hadis-hadis tentang hal itu sahih, tapi tidak ada hubungannya dengan penggalan bahwa Allah itu turun pada langit dunia yang di sepertiga malam yang akhir. Ya mungkin saja Al-Imam As-Sabuni memberikan asumsi bahwa ya karena pada saat Allah turun ke langit dunia, dari situ kemudian Allah berfirman siapa yang berdoa maka akan dikampuni dan seterusnya, itu malaikat Allah banyak di situ ya. Nah malaikat Allah itu banyak, sehingga kalau ayam itu dia berkokok karena melihat malaikat, ya ini mungkin bisa saja asumsinya ke situ. Tapi kalau ini lafaz hadis yang berkaitan, maka kita katakan ini tidak sahih. Lafaz penggalan kedua yang berkaitan dengan hadis ini adalah tidak sahih. Paham ya ikhwan? Tapi kalau asumsinya pada saat itu banyak para malaikat yang turun sehingga ayam itu dia berkokok, ya sahih. Datang dalam penggalan hadis yang lain. Ya. Nah. Baik. Sampai di sini antum paham ya ikhwan? Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.